Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk sahabat-sahabat travelingku, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun teman-teman sedang berada. Moga-moga sehat selalu, happy selalu, dan diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya. Ini masuk ke 10 Ramadan terakhir di April 2023, dan Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk melakukan safari Ramadan lintas benua dari satu negara ke negara yang lain. Setelah beberapa hari yang lalu kita melakukan sholat raweh dan sholat wajib di Masjid Los Angeles, kemudian pindah ke Masjid di Las Vegas, kemudian terakhir di Masjid di San Francisco, dan khusus di Los Angeles kemarin kita sholat di Masjid At-Thohir di dekat Konjen di kawasan Blok Korea, yang merupakan masjid Indonesia pertama yang ada di Los Angeles, yang diresmikan pada Maret 2022. Setelah itu kita pindah ke Filipina, kita ketemu masjidnya Sukumoro Golden Mouse di kawasan Quiapo. Dan hari ini 10 Ramadan terakhir sampailah kita di Malaka, Malaysia, dan kita bertemu dengan satu masjid yang namanya Masjid Kampung Keling. Jadi apa yang unik dari masjid ini? Masjid ini paduan dari secara arsitektur, itu paduan dari 5 keunikan arsitektural dari 5 negara. Ada Portugisnya, ada Cinanya, ada Jawanya, ukir-ukirannya itu, ada Melayunya, dan juga ada unsur Hindu atau Indianya. Jadi ini keren. Kalau Jawanya jelas bentuk limas, itu hampir tidak ada di masjid-masjid selain di Jawa. Dan di Masjid Keling ini rupanya berbentuk limas seperti masjid-masjid zamannya Wali Songo. Kemudian menaranya itu mirip-mirip pagoda, ada unsur Cina di situ, tapi ukirannya mirip Hindu. Kemudian tempat masuknya itu, gerbangnya juga ada unsur-unsur Indianya gitu. Sementara di dalam itu ada kolam renangnya, itu ukirannya dari Cina. Bentuk kolam itu seperti mengingatkan pada kolam wudhu masjid-masjid di Jawa tempo dulu. Dan mimbarnya itu juga mirip Melayu. Jadi ini masjid yang cukup unik. Masjid Kampung Keling berada di tengah-tengah kampung pecinan di daerah Jongker di Malaka. Jadi kanan kiri depan belakang ini semuanya adalah hunian orang-orang Cina, toko-toko Cina, usaha-usaha dagang Cina. Tapi di tengah-tengahnya berdiri masjid tua di Jalan Tukang Besi di Jongker Walk. Apalagi cerita menarik dari sini, pengurusnya tetap Melayu, tapi saya lihat tadi maghrib kemudian isya ini jamaahnya malah separuhnya orang-orang Bangladesh dan orang-orang India. Kenapa orang-orang Bangladesh India banyak di sini? Ternyata Malaka ini pembangunnya terus bertumbuh, terutama di sektor properti, ya, industri, dan mereka butuh pekerja-pekerja. Dan selama ini pekerja-pekerja yang diandalkan memang berasal dari Bangladesh dan India. Jarang kita temui orang-orang Jawa ada di sini. Biasanya malah ada di Kuala Lumpur kalau orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, terutama di kawasan Cokwit, Selangor, dan pabrik-pabrik di kawasan perindustrian di Kuala Lumpurnya. Masjid ini didirikan pada tahun 1784. Ornamennya waktu itu masih semuanya bahan bakunya dari kayu, ukir-ukirannya juga kayu. Dan ini berdekatan dengan makam
Kiai Besar Samsudin Al Sumatrani. Jaraknya kira-kira hanya 500 meter dari masjid ini, termasuk masjid yang dimuliakan di makam, dan ada masjidnya yang dimuliakan di Malaka, banyak sebagai tempat ziarah juga. Nah, pemugaran menjadi sebagian dari batu batu bata dan juga bangunan modern itu tahun sekitar 1842. Jadi ya, hampir 100 tahun kemudian baru dibuka. Sekarang posisinya sebagai kawasan heritage atau cagar budaya, dan bangunan ini sehingga dilindungi oleh pemerintah secara bangunan, secara kultur, dan dilindungi semuanya, kehidupan sosialnya, jamaahnya maupun struktur asli bangunannya. Jadi memang benar-benar ini masih asli bangunan di Masjid Keling ini, tidak ada perubahan kecuali sebagian kecil yang kayu-kayunya kemudian diganti sebagian dengan bangunan dari semen dan bata. Jumat bisa menampung hampir 400 lebih ya, dari 500 jamaah. Tarawih di sini dilakukan 23 rakaat. Tetapi di surau-surau di sekitar Kampung Keling di Malaka ada yang 8 rakaat kemudian witir. Jadi ini adalah keunikan yang saya temui selama menjalankan safari Ramadan dari negara ke negara, dari benua ke benua sepanjang puasa Ramadan April 2023 ini. Kami tadi disambut dengan hangat karena di sini ada takjil, ada buka puasa bersama. Begitu datang, tahu saya pakai peci ini, peci Ma'iyah ini, langsung ini dari Indonesia gitu. Langsung diajak gabung dan menunggu azan maghrib tiba. 15 kemudian azan berkumandang dan kita takjil dulu, minum, makan ringan, baru sholat. Setelah itu dilanjutkan dengan makan besar. Ada 2 tadi, ada nasi biryaninya, ada nasi melayunya, dan semuanya enak gitu. Ini habis maghrib sudah sepi. Habis ini jam 8.30 nanti semua orang berdatangan lagi untuk menjalankan sholat isya dan taraweh di sini. Jadi bagi teman-teman yang ke Malaka kemudian menginap di sekitar Dr. PM atau Plaza Mahkota, atau bahkan menginap di kawasan Jongkerwok, jangan lupa ini tempat salah satu yang sangat bagus untuk dikunjungi, terutama bagi yang muslim ya. Kita bisa belajar sejarah di sini, kita bisa melihat arsitektur kuno di sini, kita bisa juga merasakan aura beribadah di masjid yang usianya sudah ratusan tahun. Kita salut kepada pemerintahan Malaka yang melindungi dan menjadikan ini sebagai cagar budaya yang dipertahankan, baik posisinya, arsitekturnya, meskipun berada di tengah kampung pecinan tapi eksis sampai sekarang. Mudah untuk mencari masjid ini karena begitu masuk Jongkerwok tinggal cari jalan tukang besi, atau orang sini menyebutnya sebagai Jalan Harmoni. Kenapa disebut Jalan Harmoni? Karena masjid ini bersebelahan persis dengan sebuah temple atau kuil Hindu India. Jadi jaraknya dinding ke dinding kira-kira hanya 10 meter, hampir mepet sebetulnya. Dan karena selama ini tidak ada pertentangan apa-apa di antara umat beragama di sini, baik yang Hindu maupun yang Muslim, maka orang mengenal jalan tukang besi ini sebagai Jalan Harmoni. Kita patut belajar tentang toleransi, respek, saling menghargai antar umat beragama, saling menghormati tanpa saling mengganggu. Dan lucunya parkirnya bisa diatur. Kalau acara-acara agama di kuil, maka area parkirnya Masjid Keling bisa dipakai oleh mereka yang beragama Hindu, dan juga sebaliknya kalau ada Idul Fitri, Idul Adha, acara besar di sini, maka masjid parkiran di area kuil Hindu di sebelah sana bisa dipakai oleh jamaah dari Masjid Keling. Itu dulu teman-teman, kabar, informasi, experience
yang bisa saya dapatkan dalam perjalanan ke Malaka. Sukses buat semua, bahagia selalu, dan jangan lupa traveling. Karena apa? Dengan traveling kita akan menemukan tempat-tempat yang baru, kita akan ketemu orang-orang baru, sahabat-sahabat baru, dan dengan itu kita akan mendapatkan wawasan yang baru, kita akan mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman baru, inspirasi baru, ide-ide baru, dan kita akan mengenal dunia bukan karena katanya, tetapi karena faktanya. Sukses untuk semua, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah tarawihnya. Selamat menyambut datangnya Idul Fitri yang insya Allah 9 hari yang akan datang sudah kita jemput bersama, yang membuat hidup kita kembali ke fitri, kembali ke kesucian, kembali ke kemenangan, yang akan membuat hidup kita jauh lebih bertumbuh, jauh lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.